Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un 'alli a'malu shalihan fiha taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha sadaqallahu azim. Amma ba'da. Para salikin jamaah, sahabat, teman, Bapak Ibu, tuan, puan, dan juga rekan-rekan saya izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan masih tentang motivasi kita beribadah. Di antaranya adalah diminta untuk tafakkur, untuk merenungkan, tadabbur terhadap apa yang ada di sekeliling kita dan pasti akan kita temui. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, kita diminta tafakkur terhadap ciptaan dan liputan terhadap semua ilmu Allah yang ada dibentangkan di muka bumi. Yang kedua adalah tafakkur terhadap evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam ibadah. Apakah kita sudah pada tahap tajalli, muraqabah, muqarrabah, dan mahabbah pada Allah, sehingga kita itu mengetahui kualitas ibadah kita itu di mulut atau khudu' dan khudu' terhadap amalan selama kita hidup 40, 50, 60, 70 tahun. Yang ketiga, kita diminta untuk memikirkan adalah bahwa dunia wa qasrati wa asqaliha, dunia kehidupan yang ada ini ternyata apa? Ternyata dia menghilangkan dan mendatangkan bahkan kerepotan, asghaliyah, kita menjadi bergantung dan kita menjadi direpotkan urusan dunia. Karena kita sudah diminta tafakkur tiga itu, mari Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan tafakkur yang keempat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyuhal murid an tatafakkara fi nuzulil maut wa khusul khusrati wa nadamati ba'dal fauti. Wajib bagi dan seyujanya ayuhal murid, wahai para murid dan kita semua, anta tafakkara, maka sesungguhnya engkau harus tafakkur fi nuzul maut, apabila nuzul maut, mati itu akan datang, turunnya perintah Allah untuk mencabut nyawa kita, warrohbati fil wa khusul khusrah, dan itu akan mendatangkan satu momen yang disebut khusrah, penyesalan, wan nadamah, dan hilangnya rasa sedih, bukan hilangnya dan datangnya rasa sedih, batal fauti,
setelah hilangnya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di muka bumi ini. Itu ya Bapak sekalian ya. Memang waktu nggak akan berkembali. Waktu tidak akan boleh diminta kembali kalau sudah nuzulul maut, waktul maut, nggak bisa. Karena itu kita diminta tafakkur. Apakah kita sudah mutu qabla maut? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita itu mati sebelum mati yang sesungguhnya yang pasti akan datang? Karena yang satu yang pasti datang itu kan mati, dan yang paling dekat itu mati. Ya. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian kamu itu yang kamu tidak mungkin lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Karena sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Tidak usah disuruh sejati, karena dia akan datang tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa direm. Tidak bisa. Kalau sudah datang, fa innahu lakum tumanturatu ila alimil ghaib, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui alam gaib dan persyahadatan yang nyata. Mau lari dari mana? Amal mana yang kita akan tambah seakan-akan banyak, dan dosa mana yang akan kita umpetin? Maka Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah lah yang akan memberitakan kepadamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi ini tidak ada namanya husul husrah wan nadam. Tidak waktu nyesal, kesedihan, dan kesempatan itu terulang lagi. Kita akan membanggakan apa? Harta kita, kekayaan kita, jabatan-jabatan di birokrasi kita, jabatan di perguruan tinggi kita, mulai dari rektor, guru besar, dekan, lektor kepala, nothing, nggak ada apa-apa. Maka itu akan menyertai kita terhadap amalan kita, dan kita tidak bisa terulang dan mengulang kembali hidup di dunia ini. Wa qala ta'ala hatta idza ja'a hadamul maut, maka demikian kalau sudah datang maut. Orang-orang kafir mengatakan qala rabbi irji'ul ali amal shalihah fi ma taraktu. Orang-orang kafir akan mengatakan, ya Allah, irji'u, kembalikan saya, la'ali amal sholihah, biar saya untuk beramal kembali yang sholihah, fima taraktu, maka dengan demikian sehingga saya waktu itu yang telah saya tinggalkan. Ya Allah, saya tidak pernah sholat malam. Ya Allah, saya diajak zikir, sulitnya bukan main. Ya Allah, saya diajak suluk, sulitnya bukan. Tapi ya Allah, dunia itu enak ya Allah waktu itu. Ya Allah, jabatan, makanan enak, kerja enak waktu itu. Saya menyesal ya Allah, mengapa saya tidak zikir? Mengapa saya tidak banyak beribadah? Mengapa saya tidak nambah sholat sunnah saya? Mengapa saya tidak qiyamul lail ya Allah? Saya menyesal ya Allah. Kembalikan, irji'u la'alli a'malu sholihah. Kalau sekali-kali tidak kata Allah. Innaha kalimatun wa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Menungso kok dibalik nona ya ngono neh.
Dunia itu ya enak banget. Ya, dikasih kesempatan lali nah, susah mendekatkan pada Allah, begitu diberi kenikmatan lali. Gini apa gini? Betul atau betul? Itu manusia kan? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tulkum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Al-munafiqun, padahal sudah diingatkan, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, hendaklah janganlah kamu hartamu dan anak-anakmu wala auladukum an dzikrillah, sehingga kamu itu lupa pada Allah. Bapak Ibu sekalian, kerja dari pagi sore pagi siang malam, sudah zikir belum? Sholatnya lancing atau sudah dalam bentuk zikirnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 33 kali, la ilaha illallah minimal 33 kali, sholawat 33 kali, sudah atau belum? Sholat kita itu pada umumnya adalah menyusun perencanaan, habis sholat ini. Salatnya menjadi lancing, setelah salat lancing. Padahal diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, Bapak sekalian, ini al-munafiqun. Ila qouli ta'ala wala yu'akhidhu nafsan idza ja'a ajaluha. Sampai Allah sekali lagi tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematian. Enggak ada kesempatan lagi. Sehingga dia menawarkan laula akhartani il ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Mereka menawar sama malaikat Israel, ya Allah, tangguhkan malaikat Israel, jangan engkau sambut, laula akhartani, belakangkanlah ila ajalin qarib, jangan waktu dekat ini saya akan perbaikin lagi. Fa asaddaka, sehingga saya bisa sedekah lagi. Uang jenengan untuk apa itu? Berapa yang ada di rekening? Gaji kita sudah kita ambil 2,5% gaji profesi belum? Yang sudah sampai nisab. Ya, wa saddaqa wa akum minas sholihin, dan saya menjadi orang yang soleh, berbuat baik. Uang saya mau sedekahkan, uang saya mau saya infakkan, uang saya mau, kekayaan saya mau hibahkan. Laula akhartil ajal fa asaddaqa wa akum minas sholihin, tidak bisa. Karena apa? Wala yakhallahu nafsan idza ajaluha, maka sekali lagi Allah tidak akan menangguhkan terhadap orang yang sudah diminta untuk membunuh. Idza ajaluha falastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, karena tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengerem maupun untuk memajukan. Wa fa'idah hadat tafakkur, dan memikirkan tafakkur seperti ini qasrul amal, akan menjadikan kita itu adalah memendekkan angan-angan. Tidak usah terlalu jauh. Nanti begini saya ingin ini, saya ingin itu. Dari pegawai 3A, 3B, 3C, terus dihitung tiap hari langkahnya apa, menuju apa. Astagfirullahaladzim. Ya, itu ya. Wa islahul amal, sebaliknya akan memperbanyak amal-amal yang baik. Wa iddaduz zadi liyaumil mi'ad, karena kita akan menyiapkan bekal yang nanti akan menjadi tempat kita, rumah kita, negeri kita yang abadi, yaitu yaumil mi'ad, yaitu akhir. Maka dengan demikian, wa 'alaika an tafakkaru fil akhlaq wal a'mal, maka hendaknya kamu itu memikirkan tentang akhlakmu dan amal-amal kita itu seberapa. Wa adatuz zatil yaumil wa amal allati wasafallahu biha wa auliya'ahu wa ada'u, dan inilah yang digambarkan oleh para wali Allah dan juga oleh para musuh Allah dengan akhlak di atas.
Orang akan dilabeli dengan akhlak masing-masing. Kekasih Allah seperti apa, musuh Allah seperti apa, orang yang ahlul maksiat seperti apa, ahlul ibadah seperti apa, semua akan dilabel nanti di yaumil akhir. Wa fi ma'atul fariqain, maka renungkanlah tentang apa yang hendak kamu persiapkan untuk dua golongan tadi, wali dan musuhnya, ahlul maksiat, ahlul dan ahlul ibadah. Semua harus direnungkan kita termasuk yang mana. Minal khairi ajil wa ajal. Apakah kita masuk di dalam hal ahlul khair atau ahlul syarr, hal yang jelek nanti di yaumil akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang perlu kita renungkan. Saya akan menukilkan Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang saya cintai, yang saya hormati. Ada namanya Ar-Rosat Foundation. Ini cerita nyata, betul, dan menjadi ibrah kita. Saya akan ceritakan begini. Anak kecil ini hebat, namanya Rosa, tinggal di Kuwait, usia masih 7 tahun, putra tunggal orang terkaya, orang miliuner di Kuwait. Saat itu ia terbaring di rumah sakit 23 hari diopname tanpa ditemani oleh bapak dan ibunya yang kebetulan sibuk dengan pekerjaannya. Hari ke-23 bapak dan ibunya datang menjenguk dan meminta maaf karena tak sempat mendampinginya. Bapak dan ibunya menghiburnya sambil berkata, "Bapak Ibu sibuk untuk mempersiapkan masa depanmu, sayang." Bapak dan Ibu sambil menunjukkan foto-foto proyek kawasan ekonomi, perumahan, dan bangunan-bangunan terbesar foundation yang ada di kota Kuwait dan negara-negara lain, yang dia katakan itu nanti untuk Muna, di samping rumah yang tengah ditempati oleh orang tua itu. Anak itu si Rasat tersenyum dan bertanya, "Siapa yang bisa menjamin hari esok saya masih hidup, Bapak dan Ibu? Siapa yang menjamin semua yang Bapak Ibu miliki itu untukku? Dan apa manfaat semua itu sehingga Bapak memiliki begitu banyak yang nanti apakah Bapak tempati? Begitu banyak untuk apa?" Anak yang baru sekolah kelas SD, kelas 1 itu akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan senyuman yang betul-betul memukul orang tuanya. Setelah dihentakkan dengan jawaban-jawaban yang menggunjang dari anaknya. Apa yang terjadi pada orang tuanya selepas wafatnya? Ananda tercintanya merupakan kisah yang tak kalah mengharukan. Dihentak oleh dengan jawaban, anaknya wafat. Setelah anak itu dikuburkan, rumah tangga menjadi senyap. Sesekali terdengar antara isak dan tangis antara bapak dan ibunya. Tangis sedih, menyesal, dan penuh dengan keharuan. Kesedihan mendalam memang seringkali ditandai dengan diam, walau tak jarang ditandai dengan teriakan dan umpatan-umpatan karena saling menyalahkan di antara bapak ibunya. Hari-hari berlalu dengan evaluasi kehidupan pasangan ini. Sayangnya evaluasi yang dilakukan bukan didasarkan pada kedewasaan, bahkan lebih mengedepankan emosi masing-masing. Bapaknya menyalahkan sang istri, "Saya telah mencari uang begitu banyak, mengapa engkau istri saya tidak kamu
pelihara dengan baik anakmu. Ibunya juga marah mengapa kamu asyik di luar sehingga melupakan anakmu. Saling menyalahkan di antara mereka, dan mereka dua-duanya memang dalam pikirannya adalah duit, uang. Pertengkaran pun memuncak. Si suami menyebutkan dengan kata, saya cerai, kalau begitu kita tidak bisa ketemu. Si istri menjalid dan membanting semua yang ada di sekitarnya, termasuk foto keluarga yang ada di sampingnya. Dan foto itu adalah foto antara dia, artinya suami istri, dengan kedua anaknya. Foto itu baru saja dipasang 1 hari sebelum Ananda Rasat masuk rumah sakit. Foto itu dilemparkan oleh ibunya, kacanya pecah mengenai sang suami. Tak sengaja di balik foto itu ada tulisan dan berbunyi, Bapak, Ibu, semoga kita bertiga senantiasa menyatu sampai di akhirat. Suami itu akhirnya terdiam, lama saling memandang. Akhirnya terlarut dalam tangisan jiwa yang mendalam. Mereka pun saling mendekat, kemudian saling merangkul. Suaminya berbisik, kita tidak boleh berpisah. Kita harus bersatu dan selalu bersama anak kita sampai nanti di yaumil akhir. Kita harus bersatu dan menjemput anak pada saatnya. Setelah mereka rujuk, ada perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perubahan yang secara tiba-tiba karena suatu peristiwa luar biasa yang menyentuh diri itu, sehingga menjadi landasan pacu titik balik kehidupan dalam psikologi disebutkan, yang disebut dengan epifani. Konsep kehidupan yang awalnya adalah kerja, uang, jabatan, kemudian berubah menjadi ibadah, kerja untuk ibadah. Sejak saat itu definisi hidupnya berubah dari having mood menjadi being mood. Having mood adalah perasaan bangga karena memiliki apa yang ada di dunia ini. Sementara being mood adalah merasa bangga dan bersyukur dengan apa yang ia jalani meskipun sederhana. Orang yang punya 10 mobil tapi yang dikagumi hanya 1 saja, merasa nyaman dengan gengsi dengan kepemilikannya. Itu having. Tapi orang dengan kendaraan umum tapi menikmati, mensyukuri, itu adalah being mood. Kita termasuk mana? Rasa telah menjadikan ibroh kita semua. Orang tua Rasat akhirnya menghibahkan, mewakafkan seluruh kekayaan miliuner orang ternama di Kuwait, kemudian dijadikan tempat ibadah untuk pesantren, untuk pendidikan, dan itulah bekal nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, cerita Rasat ini harus kita ambil. Tidak akan kita bawa harta kita, tidak akan membersamai kita harta kita yang akan ada di alam kubur nanti. Yang menemani kita adalah amal-amal kita. Karena itulah bertafakurlah terhadap persiapan kita untuk wafat di kemudian hari. Karena itu pasti datang. Janganlah Bapak Ibu sekalian, kita semua menunda-nunda niat. Kalau sudah niat untuk bertorekoh, segeralah. Kalau membiasakan sholat malam, segeralah. Jangan pernah untuk menunda niat baik. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Karena ajal pasti datang,
dan tidak ada satupun yang berhak dan bisa untuk mengeratnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Wa qala Allah Ta'ala innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Pilihannya sesungguhnya orang yang banyak berbakti benar-benar pada penuh dengan surga yang penuh kenikmatan. Lafi na'im wal fujjaru lafi jahim. Dan sesungguhnya orang yang durhaka akan benar-benar pasti masuk di dalam neraka jahim. Wa qala ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang kafir? Tidak. Apakah orang yang ahlul dunia sama dengan ahlul akhirah? Tidak. Apakah orang yang hubbud dunia bersama dengan hubbul akhirah? Tidak. Memang dunia ini adalah toksik yang menyakitkan kita. Dia sangat membuai kita sehingga kita banyak orang terbuai. Padahal Allah sudah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah menuju surga. Sa'allahu tariqan ilal jannah. Tapi syaratnya adalah man salaka tariqah, orang yang bersuluk kepada satu tariqah, falyatul fihi ilman, yang di situ adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Wa qala ta'ala innal mu'minul ladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu ismudzat. Allah, 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 Allah yang harus kita ambil, kita keluarkan dalam setiap nafas kita. Itulah bekal nanti kita husnul khotimah. Illa qala ta'ala lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang tadi Allah, 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 dzikrullah, maka mereka akan memperoleh derajat yang tinggi oleh Tuhannya dan ampunannya serta rezeki nikmat yang mulia yang tiada tara. Terakhir, wa qala ta'ala wa 'adallal ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum kamu berkuasa. Demikian, terima kasih. Masih ada beberapa ayat yang menyangkut terhadap pentingnya kita merenungi tentang mati, nuzul maut yang pasti akan hadir di antara kita. Untuk kita, semua kita pasti mati. Pada Allah kita meminta pertolongan dan kita berserah diri. Semoga kita semua pada akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.